Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cipta Cerita Daily. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah masih dari kelanjutan yang kemarin dengan judul Makhluk Pemakan Bangkai bagian ketujuh. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Jantung Tokar ciut seketika. Apa? Jadi kalian kehilangan dia di sekitar lubuk? Parno berteriak marah pada seorang pemuda yang berjalan tak jauh darinya. Yang ditanya pun mengangguk. Iya bang, ia lenyap begitu saja. Lenyap seperti hantu di siang bolong. Dasar hantu haram, jadah. Parno mengumpat. Ia masih hidup, dan aku tahu benar ia seorang penyelam yang baik. Aku tahu kemana sekarang kita harus mencarinya. Oh ya, dan si Melati, apa kalian melihatnya juga? Kami tak melihatnya bang. Pasti dia menunggu di suatu tempat. Kalau saja tahu, tambah pemuda lain. Ya, kita akan segera tahu. Si Tokar akan kita paksa membuka mulut dan kemudian kau, dan kau. Ia menunjuk ketika temannya lantas menyeringai. Lanjutnya, kita berempat akan mengerjain si cantik yang tak tahu diuntung itu. Tetapi bang, bukannya ia lagi bunting? Yang terdekat dengan Parno bertanya takut-takut. Peduli amat, jawab Parno geram. Justru kalau begitu akan bertambah asik. Aduh bang, kita bisa dapat celaka kalau gitu. Sebab kalau kita ketahuan. Teman di samping Parno menggerakkan dagu ke arah rombongan penduduk yang berjalan tak jauh di belakang mereka. Dasar goblok, siapa yang akan tahu? Parno memberenggut marah. Kita biarkan mereka menyeret si Tokar ke balai desa. Sedang kita berempat akan menyelinap lebih dahulu ke tempat si Melati. Dan begitu ia kita ketemukan. Parno mengusap daun dengan gerakan tak sabar. Matanya berkilat-kilat penuh birahi. Kayaknya sedap ya bang. Teman lainnya menyeringai. Tapi ingat, bentak Parno mendelikan mata. Aku kebagian pertama. Mereka terus saja ribut menyusun rencana, sehingga tak tahu kalau Tokar bersembunyi di kolong sebuah rumah yang mereka lewati dalam perjalanan menuju sungai. Dari takut, Tokar justru semakin marah, semakin benci mendengar apa yang mereka perbincangkan. Jahat, terkutuk, dimakan setanlah kalian daknya. Ia memaki-maki dalam hati, seraya ngumpet semakin rapat di tanah lembab dan kotor ketika rombongan lainnya menyusul di belakang kelompok Parno. Bau tai ayam dan kotoran anjing membuatnya hampir muntah. Karung berisi barang curiannya tergenggam erat di suatu tangan, dan tangan yang lain entah sejak kapan telah menggenggam sebatang golok terhunus. Syukurlah rombongan sedang marah itu akhirnya lenyap di ujung jalan menuju ke arah lubuk. Tokar menunggu 1-2 menit, dan setelah dia yakin bahwa keadaan sudah aman, barulah ia menyelinap keluar dari kolong rumah. Tanpa berpikir panjang lagi, ia segera menyingkir cepat-cepat menempuh arah yang berlawanan dengan yang diambil Parno dan rombongannya. Ia kemudian menerobos ladang-ladang penduduk, menjauhi tempat-tempat di mana ia mungkin kepergok orang dan menyeberangi sungai di bagian hulu. Dari balik lindungan kopi yang rimbun, ia mengintai ke lereng gunung. Matahari jatuh persis di pucuk sebatang pohon cemara. Sebelum pergi meninggalkan gua, Tokar lebih dulu memeriksa sekitarnya untuk memperoleh patokan kembali. Ia pun menemukan pohon cemara itu, besar dan tinggi menjulang di atas pepohonan lain. Mungkin sudah ratusan tahun umurnya, namun masih tegak dengan tangguh dengan latar belakang bukit-bukit batu karang yang merupakan dinding gunung. Berpatokan ke pucuk pohon cemara itu, Tokar tiba di bibir hutan ketika matahari mulai condong ke arah barat. Setelah beristirahat sejenak untuk melepas lelah, ia naik ke sebatang pohon dan mengintai ke lembah. Rombongan pengejarnya tampak berbencaran di sana-sini. Mereka jelas kehilangan jejak dan sebagian tampak pulang ke rumah masing-masing.
Sebagian lagi masih berkeliaran di sekitar sungai dan mereka ini juga toh akhirnya akan sia-sia saja. Tetapi sesuatu membuat Tokar tidak dapat bersiul riang. 4 orang dari mereka, dan Tokar yakin keempatnya pasti Parno dan teman-temannya tampak sedang berbicara dengan petani-petani yang tengah meluku itu. Salah seorang petani menunjuk-nunjuk ke arah dari mana ia tadi perkirakan Tokar datang untuk menceritakan nasib malangnya. 4 pemuda itu kemudian berjalan beriringan menempuh jalan setapak mendaki ke hutan. Di sebuah persimpangan, mereka berhenti lalu tampak berdebat. Kelihatannya bukan memperdebatkan arah, tetapi mempertengkarkan sesuatu, karena 2 orang kemudian kembali pulang ke jalan semula. Sedang 2 yang lain dan yang berjaket kulit itu sudah jelas Parno melanjutkan perjalanan menempuh jalan setapak yang benar, langsung menuju bibir hutan di mana Tokar mengintai dengan perasaan resah. Ia segera meluncur turun dari pohon, lalu berjalan cepat-cepat, setengah merangkak mendaki bukit. Sekali 2 kali ia harus pergi ke tempat terbuka, naik ke tanah ketinggian untuk memastikan bahwa ia menempuh arah yang keliru. Akibatnya suatu saat Parno melihatnya. Ia pun menuju ke atas bukit. Dapat dibayangkan Tokar bagaimana Parno berseru penuh semangat. "Itu dia!" Lantas kedua orang itu mendaki semakin cepat. Sambil menyelinap ke hutan yang semakin dalam semakin gelap, Tokar mulai cemas memikirkan nasib Melati. Sedang apakah di situ sekarang? Apakah sakit perutnya mengulah lagi? Apakah ia melonjak-lonjak menahan sakit, lantas keguguran? Atau siapa tahu saking ketakutan karena ditinggal sendirian, Melati lantas nekat keluar gua dan mengambur masuk ke jurang. Jangan Melati, jangan sayangku." Tokar berkeluh kesah, rindu dan cintanya kian menjadi-jadi. Rasa letih dan lapar, haus dan takut lenyap dari kepalanya. Beberapa kali ia tersesat kehilangan arah dari kegelapan hutan. Beberapa kali pula ia harus kembali ke jalan semula. Golok di tangan ia pergunakan untuk menebas ranting atau cabang pohon rendah yang menghalangi jalannya. Membabat semak belukar dengan gelap. Tak peduli perbuatan itu akan memberi petunjuk pada Parno, yang penting ia harus segera tiba di gua sebelum. Malam pun jatuh. Rembulan mulai bersinar dan pohon cemara raksasa itu tampak tegak di depan bukit karang. Besar, hitam, dan menakutkan. Tokar pun terjatuh di pintu gua dengan seluruh persendiran tulangnya seolah bercopotan satu persatu. Telapak kakinya pecah-pecah mengeluarkan darah. Goresan-goresan merah meronai pundaknya yang telanjang dan tulang kering kaki kirinya bengkak membiru. Setelah sadar, ia memanggil-manggil kekasihnya. Tapi dalam gua yang gelap, ia hanya mendengar kesepian yang menganga. Kesunyian mencekam hati. Sambil tergeletak kehabisan tenaga, mata Tokar liar mencari-cari tengah kegelapan sekitar gua. Ia pun memanggil lagi, memanggil dan terus memanggil. Lalu tiba-tiba ia sadar bahwa tak ada orang yang akan mendengar panggilannya. Ia terlalu letih dan sakit untuk mengeluarkan suara dari mulutnya. Tokar tidak tahu apa yang kemudian terjadi pada dirinya. Yang ia ingat, sesaat sebelum kesadarannya lenyap, air mata putus asa menetes membasahi pipinya. Setelah itu ia tenggelam dalam kegelapan yang belum pernah ia lihat. Mimpi buruk mendatanginya silih berganti. Ia mendengar suara tangis Melati yang memilukan hati, melihat gadis itu melayang-layang di tengah kabut sambil menggapai-gapai memanggil namanya. Gadis itu tampak sangat pucat, panik dan ketakutan. Tetapi kegelapan yang kejam merenggut gadis itu semakin jauh, semakin sirnya. Ia juga merasa tubuhnya tersayat-sayat, dipontang-pantingkan kian kemari lalu dilemparkan ke mulut makhluk aneh yang menganga lebar tanpa apa-apa di dalamnya. Kecuali suasana hampa, hitam, pengap, dan mengerikan. Tokar berjuang mati-matian untuk melarikan diri, kemudian menjerit sekuat tenaga. Ia meminta tolong. Anehnya, suara jeritan itu seolah bukan datang dari mulutnya, melainkan dari mulut orang lain yang wujudnya tak kelihatan. Suara menjerit itu menyayat, begitu menebar jantung. Itu adalah jerit kematian manusia yang mengakhiri hidupnya dalam kesengsaraan. Masih ada lagi, sesuatu yang merah. Ia tidak tahu apakah itu tangan atau kaki, atau tali, atau aliran lahar melalui celah-celah gunung berapi yang meletus. Yang ia tahu, sesuatu yang berwarna merah itu muncul dari kegelapan, merayap turun di antara batu-batu karang dan pepohonan. Cahaya merah itu meraup sesuatu, mencapik-capik,
mengunyah puas. Lantas tahu-tahu saja lenyap lagi sekejap kemudian seperti munculnya. Ada cerita lain yang lebih lengking, lebih menyayat, dan tampak bayangan melati menari-nari di sekelilingnya. Sekali gadis itu mendekatkan wajahnya. Mula-mula ia tampak cantik, lalu kemudian berubah menjadi lebar, berayun-ayun dalam gelombang yang menyeramkan. Dan saat itu Togar menyumpah serapah, dan bayangan yang menyeramkan itu seketika lenyap. "Jangan mati," terdengar suara halus. Togar pun menjerit. "Tidak, mari ku dekap. Jangan, sakit. Aduh." "Togar, pergi sana, pergi. Ini aku Melati." "Apa?" "Iya, aku Melati, kekasihmu sayang." Lantas ada suara menangis tersendat-sendat. "Ya Tuhan, syukurlah kau masih hidup sayangku." Togar menggelengkan kepala. Ia melihat cahaya, tidak merah, tidak hitam, menakutkan. Tetapi cahaya terang itu kekuningan, kemilau bagikan gumpalan emas. Cahaya itu merembes masuk lewat sebuah lubang besar, menjelati tanah tempatnya berbaring, memberikan kehangatan yang nyaman pada kulitnya yang dipenuhi luka-luka goresan yang mulai ngering. Apa? Apa itu?" Ia berbisik, harap-harap cemas. "Itu matahari pagi." Mata." Togar berpaling lagi dan Kau Melati." "Iya sayangku, pujaan hatiku." Melati merangkul Togar kuat-kuat, menciumi wajahnya bertubi-tubi seraya menangis terseru-seru. Togar membalas dengan tangisan yang sama, kebahagiaan yang sama. Keduanya terus bertangis-tangisan, berciuman tak puas-puas, seolah mereka telah berpisah sekian ratus tahun lalu dan mendadak bertemu di suatu tempat yang sunyi terpencil dengan laut kerinduan yang meluap-luap tanpa akhir. Melati mendengar suara-suara aneh yang mendekati gua. Karena gelap dan hanya seorang diri, ia tak berani keluar. Kemudian ada suara sesuatu yang terjatuh ke tanah, sesuatu yang berat disertai dengan bunyi keluhan seseorang. Togar, ia bertanya-tanya dalam hati, atau binatang buas yang mengeluarkan suara seperti manusia. Keluhan itu terdengar lagi, lebih jelas dan terdengarnya seperti keluhan kesakitan. "Togar, ya pasti dia." Melati memberikan diri untuk keluar dari gua dan menemukan Togar yang terkapar setengah pingsan tak jauh dari pintu masuk. Ia memeluknya, menangisinya, kemudian menyeret tubuh ke dalam gua. Karena tenaganya terbatas, tiba di dalam gua, pegangannya terlepas dan Togar dengan sendirinya bukan dibandingkan, melainkan seperti dibandingkan. "Lalu cahaya merah itu?" Togar bertanya. "Iya mas, aku juga melihatnya, tetapi hanya sekilas." "Ku dengar suara orang menjerit. Akukah itu?" "Bukan. Jadi mana aku tahu mas, suara itu begitu jauh." Togar memutuskan untuk menyelidiki ke sekitar gua. Dan begitu hari semakin terang dan kekuatannya pulih, dibantu Melati, ia kemudian membuka karung yang dibawanya dari kampung. Melihat isinya, Melati terbelalak takjub. "Begitu baik mereka ya mas?" ia bertanya heran. Togar pun membasahi bibir. "Iya," sautnya tersenyum. "Begitu baik hati mereka." Lalu teringat ia pada orang-orang yang mengejarnya. Teringat Parno dan teman-temannya yang terakhir tampak memasuki hutan dengan bernafsu. Mereka tidak menemukan gua itu atau belum, itu yang sudah pasti. Mereka harus segera menyingkir, tetapi tidak sekarang. Lebih dulu mereka harus makan dan Melati. Betapa cantiknya Melati selagi matut-matut diri dengan pakaian yang diboyong Togar tanpa seizin pemiliknya. Pakaian itu terlalu kecil, terlalu pendek. Tetapi justru membuat tubuh Melati tampak semakin padat, semakin mondok dan merangsang ke lelakinya. "Melati." "Iya mas, aku mencintaimu," kata Togar bergetar. Getaran itu memasuki isi hati Melati.
Tanpa ia sadari, gadis itu mendekat lalu bersimpuh di depan kekasihnya. "Apalagi, Mas?" ia bertanya penuh hasrat. Aku menginginkan engkau." "Ambillah." Tukar mengambil melati, merangkulnya dengan lembut, mencium bibirnya dengan lunak. Masih berangkulan, masih berciuman. Keduanya rebahan di rerumputan kering di pojok gua yang temaram. Suatu saat, Tukar meringis sakit karena tulang keringnya yang bengkak membentur kaki melati. Si gadis mau menarik diri karena kasihan, tapi Tukar mempererat rangkulannya. "Kau tak kenapa-ngapa ya, Mas?" Melati berbisik terengah-engah. "Tidak, sayang." "Sungguh?" "Melati." "Iya, sayangku. Milikilah aku. Milikilah aku sebagaimana aku ingin memilikimu." Dan pakaian yang belum 5 menit dikenakan Melati telah tanggal dalam tempo yang jauh cepat. "Apa kerjamu seharian?" tanya Tukar letih. Setengah jam berikutnya seraya berbaring rapat di sisi Melati. "Tidur, Mas." "Hanya tidur?" "Iya, kulihat pesanmu di depan gua dan aku percaya kau akan kembali. Tetapi aku takut ditinggal sendirian, Mas." "Apa yang kau takutkan?" Entahlah, Mas. Binatang buas? Mungkin. Atau orang jahat?" "Tidak, Mas. Jadi sesuatu." "Apa, Melati?" Entah, Mas. Rasanya sesuatu yang tidak terlihat, tak terjamah." Tetapi Toh Melati tak kuat menahan haus. Ia keluar dari gua sekitar tengah hari dan pergi ke mata air yang pernah mereka temukan sebelumnya. Setelah minum sepuas-puas hati, ia cepat-cepat naik ke gua. Setelah rasa hausnya terpuaskan, justru ketakutannya mulai mereda. Lalu ia menghiasi waktunya dengan berbuat sesuatu. "Apa itu?" tanya si Tukar. "Lihatlah." Tukar pun melihat lantai tanah, melihat dinding gua. "Idemu menulis dengan kayu, kuturuti, dan inilah hasilnya." Melati tersenyum sementara Tukar menyimak tulisan yang kacau balau di sekelilingnya. Ada beberapa nama yang sama, Melati, Tukar. Beberapa nama lain dicoret atau dihapus, selebihnya tetap tertinggal utuh. Namun baik yang terhapus ataupun yang tidak dibiarkan utuh jelas merupakan campuran dari dua nama yang tadi, Melati, Tukar, Mitu, Milaga, Milar, dan yang lain-lain. "Nama-nama apa itu?" tanya Tukar mulai mengerti, tetapi masih pura-pura jual mahal. Melati pun merajuk. Sambil cemberut, ia cubit paha Tukar keras-keras. "Masa nggak tahu sih, Mas?" rayunya. Tukar berpikir-pikir. "Kau tulis besar nama Tito dan Tiar. Maksudmu kau menyukai dua nama itu ya?" "Iya." "Tapi semuanya kok nama lelaki?" Maksud Mas?" Melati terbelalak. Rupanya mulai menyadari bahwa ia melupakan sesuatu. Sambil tersenyum manis, Tukar berujar, "Bagaimana kalau yang lahir anak perempuan?" "Astaga, Mas." Dan mereka tertawa bebarengan. Puas tertawa, barulah Tukar menceritakan apa yang ia alami hari sebelumnya. Tentu saja tidak diberitahu kalau ia telah mencuri bekal yang ia bawa dalam karung. Melati berubah pucat, marah, pucat lagi, dan ketakutan setelah mendengar Parno dan seseorang temannya telah nekat mencari mereka ke dalam hutan. "Tapi, Mas, bukankah ada desas-desus mengenai hutan ini?" tanyanya bimbang. "Iya, benar, Melati. Tetapi Parno rupanya tidak bodoh. Kalau aku dan engkau tetap hidup, mengapa pula mereka tidak?" Kemudian mereka bergegas mengemasi barang-barang dan sisa makanan mereka yang tidak seberapa itu. Meski ada telapak kakinya yang pecah dan tulang keringnya masih bengkak, keselamatan Melati lebih mendorong semangat Tukar untuk menyingkir sejauh mungkin. Mereka kemudian menyelinap menerobos hutan. Semakin jauh, semakin ke dalam, dan arah itu jelas semakin mendaki.
Perjalanan itu harus ditempuh dengan susah payah karena Togar tidak ingin menggunakan golok untuk merampas jalan. Khawatir diperlukan Parno dan temannya untuk mengejar mereka. Manakala senja turun, ternyata usaha susah payah itu percuma saja. Bukan karena akhirnya Parno menemukan mereka berdua, tetapi justru sebaliknya. Merekalah yang akhirnya menemukan Parno dan teman-temannya. Tempat itu terletak kira-kira di pertengahan lereng gunung Batu Karang. Hutan liar dan rapat mengelilingi sebidang tanah ketinggian yang datar. Mula-mula mereka temukan gundukan tanah yang ditemui semak belukar berbentuk kuburan besar yang lama tidak dijamah. Tak jauh dari kuburan itu, tampak sebuah pondok reot terbuat dari batang-batang kayu dengan atap nimbah yang tinggal seberapa lembar. Itu pun sudah rapuh. Songkok tulang belulang yang putih kekuningan tampak sama-sama di antara semak-semak belukar dan ilalang yang memenuhi halaman sekeliling pondok. Pada bagian depan pondok, semak belukar itu sebagian rebah bebatahan. Jelas ada orang yang mendahuluinya, dan itu terjadi belum lama. Malah Togar seperti mencium bau nafas dengan dengus yang mengerikan, bersembunyi menunggu di dalam pondok. "Parno," bisik Melati memegang tangan Togar ketakutan. Togar hanya diam saja. Karung yang ia sandang ia biarkan terjatuh ke tanah. Kalau di tangan lain ia genggam kuat-kuat, melarikan diri akan sia-sia. Ia masih menderita luka-luka di beberapa tempat dan Melati telah begitu menderita. Sedang dua laki-laki yang memburu mereka dipenuhi nafsu membunuh dan nafsu jahat yang tidak akan memberi Togar dan Melati kesempatan untuk melarikan diri. "Baiklah, keluarlah bila kalian berdua ingin menjamah kekasihku. Ayo, hadapi aku sekarang juga." "Tidak, Mas. Aku tak ingin mereka sentuh. Aku akan bunuh diri apabila kau..." "Diam!" Togar mendesah gelisah. Tak ada suara sahutan dari dalam, tak ada sesuatu yang bergerak. "Melati," bisik Togar dengan bulu kuduk merinding. Iya, Mas. Ingatkah kau cahaya merah tadi malam?" "Ingat." "Dan suara menjerit?" "Di sini." "Iya, di sini." "Jangan membeleyok saja." Togar membentak, bukan karena marah, melainkan karena takut. Melati semakin pucat pasi. Walau disuruh menunggu di luar oleh Togar, ia tetap saja nguntit rapat di belakang kekasihnya. Pintu pondok setengah terbuka, bergerak-gerak ditiup angin, menimbulkan suara berkeyut yang ganjil dan menakutkan. Melati semakin lengket, menempel di punggung Togar. "Mas, kita kembali saja ya." Ia mengeluh lirih. Tetapi terlambat. Togar sudah menendang pintu pondok sampai terbuka lebar. Berdebam ribut, lepas dari kaitannya yang jatuh dan terlempas di tanah. Lalu sepi. Diam pun menyentak. Cahaya senja yang temaram menerangi pondok yang juga ditemui semak belukar di bagian dalamnya. Semak belukar itu rebah berantakan, juga kayu-kayu bekas diban hancur berpatahan. Di tengah pondok terkapar dua ongkok tubuh manusia. Bukan tubuh, melainkan dua ongkok kerangka yang masih berpakaian utuh. Salah satu dari ongkokan kerangka dan tengkorak memutih itu bercelana jin ketat dan jaket kulit warna coklat. Sekilas pandang, Togar yakin sudah itu jelas milik Parno dan satunya lagi temannya yang datang bersamanya untuk memburu Togar untuk mengangkangi Melati bergantian. Togar jatuh terduduk. "Maut merah," bisiknya gemetar. "Maut merah menyelamatkan nyawa kita sekali lagi." Maut merah. Togar gemetar, menahan amarah. Betapa ia benci dan muak tiap kali harus menyebut nama itu sekarang. Tetapi tetap ia tak mampu berbuat sesuatu, kecuali menelan kebencian dan kemuakan itu dengan amarah yang semakin berkarat. Ia tinggal bangkit, menyerbu celah di belakang pondoknya, lalu mengempur maut merah. Hanya sekali gebrak dan ia akan mati. Ia sendiri bukan maut merah. Sebenarnya kematian itu telah ia sukai. Ketimbang bertahan untuk tetap hidup, kematian akan sekaligus mencabut penderitaan yang terpaksa ia tanggung selama ini. 30 tahun, penderitaan yang berlangsung selama 30 tahun itu akan berakhir dalam sekejap mata saja. Ia akan hanya tinggal tulang belulang, sedang rohnya akan terbang bebas, leluasa, dan berkumpul bersama ribuan roh-roh lain yang selama ini menemaninya. Tetapi Melati yang malang, Melati juga akan mati bersama bayi dalam kandungannya. Ia tidak peduli apa yang bakal terjadi pada dirinya,
Tetapi ia tak tega melihat Melati menanggung azab sengsara yang mengerikan. Daging-daging tubuhnya akan dicabik-cabik sebagaimana pemuas rasa lapar makhluk bercahaya berwarna merah itu. Darahnya akan dihirup habis. Jabang bayinya juga akan mengalami hal yang sama. Dicabik-cabik, darahnya dihirup, bahkan tulang-tulangnya akan tidak tersisa sedikit pun. Tidak, ia tidak sanggup menyaksikan penderitaan Melati dan anaknya yang sama-sama mereka dambakan. Ia juga tak dapat mengabaikan adanya kesempatan untuk tetap hidup, berkumpul bersama Melati dan anaknya, pindah menetap di suatu tempat. Bersenang-senang seperti orang lainnya, dengan bahagia mereka akan berziarah ke makam kakek buyut mereka, memberitahu bahwa permusuhan turun-temurun itu telah berakhir. Mereka akan minta maaf, mohon doa restu semoga kelak mereka melahirkan lebih banyak lagi keturunan yang hidup rukun selama hayat di kandung badan. Ah, betapa indahnya masa itu, Tukar berdesah lirih. Biarlah aku tunggu kesempatan yang baik itu. Ya, biarlah. Ia duduk menunggu. Ia harus sabar meski ia hanya ditemani batu-batu nisan yang tak pernah mau diajak berbicara, ditemani roh-roh berkeliaran di kegelapan malam yang menghantu, ditemani kesunyian yang senantiasa membisu. Hukuman yang dijalani Maut Merah akan segera berakhir, dan dengan sendirinya berakhir pula hukuman yang harus dijalani Tukar dan Melati. Bila saat itu tiba, ia masih dapat melakukan sesuatu yang akan mengejutkan Maut Merah, yang akan membuat mata hati cahaya merah yang ajaib itu, dan akan membuat Maut Merah menyesali kekeliruannya telah menyengsarakan hidup Tukar selama ini. Tukar tersenyum puas. Tak peduli siang berganti malam, tak peduli udara dingin mulai menggigit dan kabut tebal membutakan pandang, ia tetap duduk bersila di depan pondok. Tak beranjak sejengkal pun juga, batu-batu nisan di sekelilingnya tegak mematung. Ia membeku, dan dalam kesunyian malam itu, ia mendengar jerit tangis roh-roh orang yang mati penasaran. Mendengar suara menggerutu para penghuni alam gaib yang melarikan diri dari sergapan kabut yang merangkak dari bukit-bukit itu. Pasti orang waras akan gila atau mati berdiri duduk sendirian di puncak bukit orang-orang mati itu. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tukar. Ia tetap duduk dengan tabah, sabar, tangguh, tak tergoyahkan. Ia tetap manusia yang memiliki hakikat sehat, manusia yang masih waras otaknya. Hanya sekali ia merasa tidak waras. Itu terjadi ketika hampir 30 tahun yang lalu, ia dan Melati menemukan pondok usang yang dinding-dindingnya sudah lapuk di kawasan hutan belantara yang kini sebagian telah berkembang jadi kota penduduk padat dengan pabrik-pabrik yang cerobongnya yang pernah berganti mengeluarkan asap tebal, hitam, kotor, dan menjijikan. Waktu itu, Melati sempat menggugah otak waras Tukar. Kita kembali saja ya, Mas. Terbayang wajah Melati yang pucat pasi menatap ongkokan tulang belulang Parno yang masih mengenakan jaket kulit. Kita kembali saja, Mas. Jauhi tempat terkutuk ini. Tidak, kita tetap tinggal. Jangan, aku takut. Lihat apa yang terjadi pada Parno dan teman-temannya, Tukar. Bagaimana kalau kita ditimpa kematian yang sama? Tukar menatap puncak gunung Batu Karang, di mana kiranya makhluk cahaya yang ajaib itu bersembunyi. Ia tidak akan mengganggu kita. Tukar berkeras kepala. Ingat, telah 2 kali ia menyelamatkan nyawa kita. Aku tak yakin. Melati hampir menangis menahan takut. Tetapi aku yakin, begitu yakinnya Melati, sehingga naluriku membisikkan suatu ketika kau dan aku akan hidup berdampingan dengan Maut Merah. Rasanya aku dengar ia memanggil-manggil dan menyuruhku agar cepat datang menemuinya. Kalau saja aku tahu di mana ia tinggal. Itu akan segera ia ketahui. Kapan tak dapat ditentukan. Yang jelas ia semakin yakin saja Maut Merah telah menunggu kedatangan mereka berdua. Maut Merah akan memberikan mereka hidup kekal dan kekuatan ajaib yang akan lebih mempersatukan keturunan mereka di kelak kemudian hari. Dengan keyakinan itu, ia memutuskan untuk terus mencari Maut Merah. Namun Melati telah begitu lelah dan menderita. Ia sendiri masih harus mengobati luka-lukanya, bengkak di tulang keringnya yang sudah mulai mengecil, namun sakit yang ditimbulkannya masih tetap terasa. Maka bagaimanapun Melati mendesak agar mereka meninggalkan tempat yang menakutkan itu, tapi Tukar tetap bersikeras menolak. Ia segera menyingkirkan tulang belulang Parno dan temannya dari dalam pondok riat itu. Lebih dulu ia copot pakaian yang masih membungkus ongkokan belulang. Mereka berdua kemudian dapat memanfaatkannya.
Di saku jaket terdapat beberapa lembar uang kertas, kartu pelajar Parno, serta buku seloko yang segera dihisap tukar dengan perasa nikmat, juga korek api, selai sabut tangan, juga sisir dan pisau lipat. Sedang yang satunya lagi selain barang-barang kecil tetapi barang besar, artinya buat Togar dan Melati, juga membekali diri dengan sebilah pisau komando. Pisau komando itu masih terjepit di antara tulang belulang jemari tangan kanan. Rupanya ia pergunakan alat itu untuk membela diri ketika diserang maut merah dan tetap mempertahankan pisau itu sampai ajalnya tiba. Dengan pisau komando dan golok yang dicuri Togar, sebentar saja ruangan yang satu-satunya dalam pondok persegi 4 itu telah bersih. Semak belukar sudah dibabat, bekas dipan yang runtuh dipersatukan lagi di lantai untuk tempat tidur. Karena sudah lapuk, hanya beberapa bagian yang terpakai. Togar melengkapinya dengan papan pintu yang masih tersisa. Pondok itu hampir-hampir tanpa atap, mana pintu menganga. Tak payah lagi mereka kedinginan sepanjang malam, namun dengan berpakaian rangkap dan terus berbarukan erat, udara dingin itu tak begitu terasa. Dan sekitar pukul jam 9 malam, rangkulan erat yang mempersatukan tubuh mereka memberikan rangsangan birahi yang tak tertahan. Udara berubah panas selama senggama yang mereka lakukan sekitar setengah jam, dan dingin lagi pada jam-jam berikutnya. Untunglah karena rasa letih oleh perjalanan sepanjang hari dan mengantuk setelah bersenggama, Togar dan Melati segera tertidur. Matahari pagi yang hangat membangunkan sepasang remaja yang berbahagia itu keesokan harinya. Yang pertama-tama dilakukan Togar adalah menguburkan tulang belulang Parno dan temannya. Sementara itu, Melati membawa rumputan belukar di sekeliling pondok, mengumpulkannya di tempat terbuka dan membakarnya. "Masukkan ini ke api," kata Togar seraya meletakkan potongan-potongan kayu kering di dekat Melati. "Ingat, korek api itu akan segera habis, sedangkan kita tetap membutuhkan nyala apinya." Selesai menguburkan tulang belulang Parno, mereka mengumpulkan beberapa buah batu-batu sebesar kepala yang permukaannya cukup datar. Puntung kayu bakar yang masih menyala ia simpan baik-baik di sebelah dalam tungku darurat itu. Setelah cukup banyak bara api, bagian atas tungku ia tutup pula dengan batu lain yang lebih lebar. Mulut tungku dibuat lebih kecil, cukup memasukkan kayu bakar. Kalau malam ditiup, sehingga pagi harinya masih ada sisa bara yang menyala di dalam tumpukan abu. Ketika melepas lelah siang harinya, sambil mengunyah sedikit bekal yang ada, Togar dan Melati ribut memperdebatkan siapa penghuni yang dulunya tinggal di lapangan terbuka yang dikelilingi hutan-hutan liar itu. "Pemburu binatang, Mas," kata si Melati. "Bukan bertapa." "Mungkin pencari rotan." Melati membuat kesimpulan lain, seraya memandang ke sekeliling. "Atau orang-orang pejuang yang bersembunyi dari kejaran pasukan Belanda." "Zaman Belanda ya, betul," Togar menyetujui. "Tetapi penghuni tempat ini dulunya seorang bertapa, tepatnya 2 orang." "Dari mana kau tahu, Mas?" "Tadi aku telah berkeliling dan banyak sekali pepohonan yang buahnya dapat kita makan. Ingat, tadi kau begitu ribut melihat jambu yang besar-besar, merah dan segar. Masih ada mangga sedang berbunga, singkong yang tumbuh liar, ubi rambat menjalar sampai ke dalam hutan, dan air mata yang jernih. Tak ada sungai di sekitar sini, tapi kolam di dekat mata air itu penuh ikan. Seseorang dulunya membawa ikan-ikan yang masih hidup ke tempat ini, lalu dipelihara untuk sampai bahan makan." Siapa ya kira-kira, Mas?" tanya Melati ingin tahu, seraya tangannya mengorek-orek bara api dengan mempergunakan kayu dan mengeluarkan sepotong singkong. Karena belum matang, ia masukkan lagi ke dalam abu. "Iya, pernah dengar kisah Pak Manan dan Bu Mina?" Togar bertanya pelan. "Wah, peristiwa itu kan sudah terjadi 10-an, mungkin ratusan tahun, atau hanya dongeng kosong menjelang tidur ya?" "Untukmu mungkin, untuk Parno tidak." "Loh, apa hubungannya, Mas, dengan Parno?" "Jadi Pak Manan itu masih saudara dekat kakek buyut Parno. Begitu pula Bu Minah. Dan karena itu Parno percaya akan kisah yang selalu diceritakan turun-temurun itu. Dulu aku juga sering ikut mendengarkan. Ingat, sebelum kami berdua berselisih karena memperebutkan engkau." Togar tersenyum, mengusap pipi Melati lembut, sehingga gadis itu tersipu-sipu dengan muka yang berubah kemerahan, menambah cantik wajahnya. Togar menahan nafas, merasakan kebahagiaan yang menyuak ke sanubari. "Dulu kaminya bersahabat baik.
kemana-mana selalu bersama, entah nonton, mancing, mendaki gunung, bahkan saling bela kalau ada seorang yang berkelahi melawan kelompok pemuda saingan kami. Malam-malam kami juga suka duduk-duduk berada di rumahnya sambil mendengar dongeng Pak Lurah. Dongeng yang selalu diulang-ulang sampai aku hafal. Hanya hafal saja tanpa tertarik oleh motif lain. Tetapi Parno diam-diam berniat untuk mencari jejak kakek buyut sepupunya itu suatu ketika. Mau cari ilmu kebal dan awet muda katanya. Togar mengamati pisau lipat di tangannya. Parno yang malang, ia bergumam, lalu setelah berpikir-pikir sejenak, ia menambahkan. Ada dua kemungkinan mengapa mereka justru tiba di pondok maut itu, tidak untuk mencari kita di gua. Mereka tersesat di jalan ya? Melati ikut termenung. Itu yang pertama, tetapi aku lebih setuju pada kemungkinan lain. Ia sudah hafal betul kisah-kisah lama itu, sampai ia juga ingat beberapa petunjuk untuk mencapai tempat ini. Begitulah yang terjadi. Ia tahu aku sering mendengar kisah Pak Manan dan Bu Minah. Lantas ia menduga kita tentunya lari dan bersembunyi di sini. Ia dan temannya menempuh jalan yang benar, dan mereka datang lebih cepat dari kita. Kecewa kita tidak ada, dan sebelum memutuskan langkah akan yang mereka ambil, Monpera pun malah datang. Dan mereka mati ya? Melati bergidik. Mati dengan cara yang mengerikan. Sekarang aku percaya deh dongeng-dongeng yang menakutkan itu. Ternyata gunung ini dihuni oleh roh jahat pemakan daging yang harus darah. Ia telah menolong kita. Tidak, ia jahat dan menakutkan. Melati membelalak. Coba pikir Togar, ia tak bermaksud baik pada kita berdua. Hanya kebetulan saja ia selalu muncul tepat pada waktu kita sedang terancam bahaya. Apakah kebetulan pula kita masih hidup sampai hari ini? Togar tak sependapat. Maksudmu, Mas? Menurut dongeng, tak ada makhluk hidup di sekitar hutan ini. Kau sendiri telah melihatnya bukan? Semenjak kita memasuki, kita tak pernah melihat binatang besar dan buas maksudku, yang daging dan darahnya cukup banyak untuk disantap. Begitu pula manusia. Sekali mereka masuk ke hutan, pulangnya hanya tinggal nama. Iya Mas, aku menyerah, ujar Melati tersenyum manis. Ia tak mau Togar jadi marah. Ia mencintai pemuda itu dan bersedia ikut kemanapun Togar pergi. Lagi pula siapa tahu Togar memang benar. Maut Merah memang telah menyelamatkan nyawa mereka. Tetapi untuk apa dan mengapa? Belum sempat pertanyaan yang menyelinap di hati ia ungkapkan, Togar sudah berkata lagi. Aku percaya Maut Merah membiarkan kita hidup, dan aku harus bertemu dia untuk menyampaikan rasa terima kasih, lalu menuntut ilmu. Dimanapun dia adanya, aku akan terus mencari. Kau dan aku, Melati mengingatkan. Togar memegang tangan Melati mesra. Kau tidak takut dengan kau di sampingku, Mas? Barangkali akan lebih banyak bahaya yang harus kita tempuh. Tidak apa-apa, Mas. Aku akan tabah dengan kau di sampingku. Aku akan tabah. Dan jangan tinggalkan aku sendiri lagi ya. Seperti 2 hari yang lalu, aku begitu takut. Takut akan ada binatang atau orang jahat. Dan lebih takutnya lagi, aku kehilangan engkau, Mas. Togar menatap kekasihnya terharu. Tangan Melati ia tarik, wajahnya saling mendekat dan bibir mereka bersentuhan dengan lunak. Lalu Mas, bagaimana kisah Pak Manan dan Bu Minah? Tanya Melati tersipu-sipu, karena diam-diam birahinya terbangkit dan ia malu mengajak Togar bersenggama sekali lagi. Togar juga punya perasaan yang sama, tetapi karena keburu Melati bertanya hal lain, keinginannya ia simpan. Apa saja yang kau dengar dari mereka? Mereka sudah kaya, tetapi masih kurang kaya. Lantas mereka pergi bertapa supaya tambah kaya, dan kekayaan mereka tak habis. Menurut Pak Lurah, ayah Parno lain lagi. Keluarga mereka berteguh pada cerita Pak Manan dan Bu Minah bertapa karena ingin punya keturunan. Mereka kaya, tapi dari sekian tahun perkawinan tak kunjung dikaruniai anak.
Selain itu, Pak Manan konon ingin punya ilmu kebal, sedang Pumina ingin tetap muda dan cantik supaya Pak Manan tak bosan-bosan padanya. Apa kau akan bosan padaku, Mas, ketika aku tua? Tidak, aku juga akan bertambah tua, bukan? Tetapi biasanya tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Melati mencibir. Iya benar. Togar mencubit pipi Melati dengan kemas. Kau memang benar. Tua-tua keladi, makin tua makin jatuh hati. Mereka tertawa riang berbahagia. Matahariku tertawa, matahari senja yang kuning gemelau dan sudah siap berbaring di peraduannya untuk bermimpi indah tentang sepasang remaja yang hidup menyepi di hutan belantara, saling mencintai tanpa darah muda yang mereka tahu betapa hidup ini penuh perjuangan, penuh pengorbanan, tidak segampang semudah jatuh cinta. Apakah yang kau kubur tadi, Pak Manan? Tanya Melati sambil mengawasi gundukan makam yang baru di depan pondok. Karena tulang belulang yang mereka temukan di tempat itu sudah setengah terbenam di tanah, Togar tak mau berusaha payah menggali kuburan baru. Cukup dengan menimbun tanah lebih banyak. Jadilah kuburan yang sempurna. Tanah itu diambil Togar dari sisa kalian kubur Parno dan temannya. Kukira itu Pumina, jawab Togar yakin. Menurut Pak Lurah, Pumina diketemukan Pak Mana tinggal tulang belulang di depan pondok. Pak Manan kemudian kembali ke kampung dan menceritakan apa yang terjadi dan naik lagi bersama teman-temannya dan tak pernah kembali. Kukira mereka juga telah mengalami nasib yang sama di mangsa maut merah dan terkubur entah di mana. Ih, Melati menggigil. Takut Togar tersinggung, ia pun berpaling cepat-cepat seraya menuding kegundukan yang ditemui semak belukar di bawah pepohonan. Ia pun kemudian bertanya, itu kuburan siapa ya kira-kira, Mas? Konon itu Putri Bunian dan suaminya, jawab si Togar. Putri Bunian? Kok ada kuburannya? Suami Putri Bunian itu manusia biasa yang tersesat masuk hutan. Ia kemudian bertemu dengan Putri Bunian dan jatuh cinta, lalu mereka menikah. Karena tak bisa makan seperti orang Bunian, ia pun jatuh sakit dan mati tak tahan kemudian. Putri Bunian lalu bunuh diri karena tak mau ditinggal mati oleh suaminya. Mereka dikubur dalam makam yang sama. Itulah sebab mengapa kuburan yang kau lihat itu bentuknya jauh lebih besar dari kuburan biasa. Tak tahu kemana perginya kaum Bunian setelah kejadian itu. Yang diketahui orang, makam ini kemudian dianggap makam keramat. Dan menurut cerita orang-orang, penghuni kubur dapat memberi kehidupan abadi, kemudahan, dan kecantikan yang dimiliki orang Bunian. Dan menurut cerita lain lagi, banyak orang yang memuja kuburan ini dengan harapan dapat menemukan kerajaan Bunian dan mencuri harta perhiasan mereka sebanyak-banyaknya. Ada yang berhasilkah? Mana aku tahu, namanya jongeng juga. Togar tertawa. Akan tetapi Melati hanya diam dan termenung. Ia tak ikut tertawa. Coba kalau maut merah itu juga cuma dongeng belaka. Maut merah bukan dongeng. Maut merah jelas adanya, nyata. 2 kali Melati dan Togar melihatnya. 2 kali pula maut merah telah menyelamatkan nyawa mereka. Mungkin jumlah itu akan bertambah andai kata Pak Lurah berhasil membujuk warga untuk pergi ke gunung mencari Parno dan anaknya. Dan pemudanya satu lagi. Suatu hari, Togar sedang memanjat pohon nangka untuk mengambil buahnya yang masak. Ketika dari atas pohon, ia melihat segerombolan penduduk desa mendatangi hutan. Arah yang mereka tempuh tak belak lagi arah yang kini ditempati Togar dan Melati. Rupanya arah itu mereka dapatkan setelah sering melihat asap mengepul dari peperapian yang dibuat Togar. Menjelang masuk hutan, beberapa orang dari rombongan itu kembali ke desa. Rupanya ingin mati konyol seperti orang-orang sebelumnya. Rombongan lain yang kecil nekat memasuki hutan, tetapi senja turun mereka tampak sudah keluar lagi dan kembali ke desa. Togar sempat menghitung jumlah orang yang memasuki hutan dan ketika keluar lagi jumlahnya masih utuh. Selama 2 minggu, usaha yang sama tetap dilakukan, tetapi tiap hari rombongan itu semakin kecil. Paling akhir tinggal 2 orang.
Jauh di kemudian hari, baru Tokar mengetahui kedua orang tadi adalah Pak Lurah dan ayah teman Parno yang ikut lenyap di mangsa Maut Merah. Waktu masuk hutan, mereka bersama-sama, tapi keluarnya berpisah, tetapi bertemu di dekat sawah. Di sana mereka berdebat, lalu berkelahi. Rupanya saling tuduh, saling menyalahkan anak yang seorang lebih bersalah dari anak yang lain. Mereka kemudian digotong orang pulang ke kampung. Pak Lurah mati karena luka-lukanya dan lawannya mati karena gila memikirkan anak bungsunya yang tak pernah pulang. Tanpa terasa, waktu terus berlalu. Tokar tumbuh sehat, kekar dan kuat karena tak henti bergerak, membangun dan memperbaiki pondok kalau ada yang rusak, mengusahakan tanah terbuka di sekitar pondok tempat bercocok tanam tumbuhan apa saja yang dapat mereka makan. Sesekali ia tinggalkan Melati untuk pergi mencari tempat Maut Merah. Tak pernah ia pergi berlama-lama karena Melati tak mengizinkan. Lagi pula kandungan Melati makin besar. Ia hanya pergi 2-3 jam dan tiap kali ia kembali dengan tubuh letih dengan wajah yang kecewa. Namun setelah berada dalam pelukan Melati, kekecewaannya segera hilang. Hanya sekali dua Melati jatuh sakit. Tokar kemudian mengobatinya dengan tumbuhan apa saja yang ia perkirakan dapat menolong. Tetapi Melati cepat pula sembuh. Ia juga tumbuh semakin sehat, semakin cantik dan mempesona. Persembahan alam yang mereka jadikan pemuas lapar dan dahaga menjauhkan mereka dari penyakit yang umumnya diderita orang lain yang tinggal di kampung mereka, apalagi di kota. Kulit Melati tampak putih berseri, pipinya merah segar, matanya berkilau semakin indah. Kalau mereka berkumpul, apa yang mereka percakapkan lebih banyak tentang anak mereka kelak kalau lahir. Tokar ingin anak perempuan, supaya selalu mengingatkan ia pada Melati yang cantik. Dan sebaliknya, Melati menghendaki anak laki-laki. Dengan ada yang menggoda, ia pun mengejek Tokar. Mas, bukan karena aku ingin anakku selalu mengingatkan aku pada kau. Jadi, tanya Tokar temas. Gunung di hutan ini hanya pantas didiami laki-laki, Mas, jawab Melati. Dan karena anakku laki-laki kelak, dengan sendirinya ia akan memenuhi impianku di masa kecil. Apa yang kau impikan, Melati? Apa yang kau baca di komik? Apa yang kau baca? Itu, Mas, petualangan seorang laki-laki gagah perkasa, tampan, serta berkuasa atas segenap penghuni hutan. Siapa pula itu? Tarzan, Mas. Dan Tokar, laki-laki yang beruntung jadi ayah calon Tarzan itu, mestinya bertempik sorak gegap gempita ketika akhirnya ia menemukan apa yang ia cari. Maut Merah.